Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf di channel Hobi Tani. Kesetiaannya teruji, kesabaran terbukti, itulah petani. Pada kesempatan kali ini saya akan menguji coba pH di kebun milik saya. Dikarenakan ini baru pembukaan yang kedua kalinya. Saya akan menguji kadar pH tanahnya berapa dan kelembabannya berapa, dan suhu dan sinar matahari yang mencakupi sekitar bedengan itu berapa persen. Di sini saya menggunakan pH meter yang manual seperti ini. Untuk para petani pemula seperti saya diwajibkan atau diharuskan menggunakan pH meter untuk mengukur kadar keasaman tanah. Jadi supaya kita tahu untuk kadar keasaman tanah kita berapa, untuk kadar asam basanya berapa, yaitu menggunakan alat pH meter ini. Tidak usah berlama-lama lah ya. Mari kita mulai untuk pengujian pH meternya. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, di sini kita tinggal menancapkan alat pH meter ini ya ke dalam tanah seperti ini. Nah, untuk cara mengetahuinya kadar asam atau kadar kelembaban atau pencahayaannya, di sini sudah ada tombolnya ya. Kita untuk misalkan kadar keasamannya, kita geser ke bagian pH meter. Untuk mengetahui kelembaban tanahnya, kita geser ke bagian moist. Untuk cara mengetahuinya pencahayaannya, kita geser ke bagian light. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan secara langsung. Pencahayaan ini berkisaran di angka 6 ya. Soalnya di sini agak mendung cahayanya. Nah, kita coba geser ke bagian pH meter atau keasaman tanah. Di sini menunjukkan pH meter di bagian angka 7. Biasanya untuk di bagian 7 ini, untuk pH meternya sendiri ini cukup normal ya biasanya. Kalau untuk penanaman cabai sama mentimun ini lebih dari normal. Nah, kalau biasanya melebihi angka 8 ke sini, ini biasanya asam berada di bagian tingkat basa ya, atau kebalikannya dari asam. Nah, untuk di bagian kelembabannya kita pindahkan ke bagian moist. Di sini untuk kelembabannya sendiri cukup lembab ya atau cukup basah. Ini berada di kisaran 10 ya. Jadi udah maksimal ini untuk kelembabannya. Nah, kita melihat pencahayaannya, untuk pencahayaannya sendiri di bagian light. Nah, ini sekitaran kena bagian 6 ya. Nah, jadi bagi pemula untuk melihat kadar asam atau basanya setiap tanah, kita menggunakan alat pH meter seperti ini. Untuk tanahnya sendiri di sini cukup bagus ya, ini karena pembukaan yang kedua. Ini cukup gembur tanahnya nih. Terlihat seperti tanah lengket, tapi ini cukup gembur untuk diremas seperti ini. Ini menandakan bahwa tanah itu sehat dan bagus. Untuk lahannya sendiri di sini tidak begitu luas ya kawan ya. Di sini saya akan memperlihatkan lahan yang akan ditanamin bibit mentimun ya. Lahannya seperti ini karena ini proses pembalikan awal, jadi belum dirapihkan, jadi belum bersih, belum beres. Untuk tingginya sendiri kita di sini memakai ukuran 30 sampai 40 cm ya. Untuk luas tanamannya sendiri, nah seperti ini luasnya. Untuk penanaman cabai Tanjung, waktu itu saya menanam di tempat ini sekitaran masuk 600 sampai 700 batang ya atau pohon untuk lahannya sendiri. Nah, untuk yang di sana saya menanamin kacang panjang sama kacang buncis ya. Maaf, ini ada bekas pohon ini, apa namanya tuh, kayak semacam
daun jambe kalau di saya tuh tempatnya. Untuk tanaman buncis sama kacang panjangnya di sini saya menggunakan mulsa bekas tanaman cabai. Untuk buahnya sendiri alhamdulillah cukup bagus ya. Ini sisa panen yang ke-11 ya ini. Belum saya pupuk lagi. Insya Allah ntar saya sudah beres penanaman, saya pupuk kembali. Untuk buahnya seperti ini nih, buahnya sendiri seperti ini. Pemanenannya baru sedikit, belum begitu banyak ya. Untuk buah buncisnya sendiri, alhamdulillah rapat. Ini sisa panen ya. Alhamdulillah sangat rapat-rapat untuk buahnya sendiri. Untuk kebun kacangnya, alhamdulillah kacangnya sampai bawah sampai atas sudah mulai ini ya. Sudah mulai rapat-rapat buahnya. Untuk pemanenan kacangnya sendiri, saya baru memanen sekitar 8 kali pemanenan. Ini sisa-sisanya ya. Sisa-sisa pemanenan kacang panjang. Kacang buncis, kacang panjang sebelah sini. Lumayan luas ya untuk kacangnya sendiri. Untuk yang di bagian atas sana saya menanam kacang buncis ya. Sekitaran saya menanam itu menghabiskan bibit 2 amplop atau 2 plastik. 2 plastik penuh ya, yang sekitaran setengah kiloan ini. Jadi kalau misalkan 2 plastik jadi 1 kilo. Segini saja ya di video saya. Lain kali saya akan mereview tentang tanaman buncis dan kacang panjang saya. Untuk bagi pemula, mari kita belajar bersama-sama. Dan untuk para senior yang melihat video saya, silahkan komentar di video saya dan berikan arahan-arahan bagi petani-petani pemula seperti saya. Mudah-mudahan kita saling bekerja sama dan penanaman di kebun saya bisa lebih maksimal. Dan untuk petani seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.